Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di video saya. Ini melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang sebaran peluang diskrit. Nah, untuk video kali ini saya lanjutkan untuk sebaran peluang kontinu. Nah, jadi di dalam sebaran peluang kontinu itu kita akan belajar mengenai yang namanya distribusi normal. Oke, maka apa saja yang akan kita pelajari dalam materi distribusi normal ini? Nah, ini kurang lebih ada 4 hal ya yang akan kita bahas. Yang pertama tentu kita akan membahas pendahuluannya. Jadi kita berbicara tentang pengertiannya, terus ciri-ciri dari distribusi normal itu gimana, kemudian aturan-aturan dalam distribusi normal itu bagaimana. Nah, kemudian setelah kita sudah memahami tentang itu, pendahuluan itu, nah, ini kita masuk ke materi yang kedua, yang berikutnya, kita mulai menghitung probabilitas. Jadi sama ketika kita masuk dalam materi sebaran peluang diskrit, kita akan menghitung yang namanya peluang ya, probabilitas X ketika nilainya 0, ketika nilainya 1, ketika nilainya 3, dan seterusnya kan gitu. Nah, maka di sini juga sama, kita masih menghitung probabilitasnya. Nah, cuman bedanya adalah di sini kita menghitungnya adalah tidak hanya untuk masing-masing X. Nah, misalnya untuk X-nya 1, untuk X-nya 3, nah tidak hanya itu. Tapi kita sekarang mulai menghitung untuk rentang waktu X tertentu. Misalnya untuk X1 sampai 3, untuk X dari 90 sampai 100, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, maka nanti dalam distribusi normal ini kita juga akan mengenal istilah namanya distribusi normal standar dengan non standar. Nah, jadi kalau yang kedua ini kita menghitung probabilitasnya kalau normalnya itu standar. Nah, kalau yang ketiga ini kita menghitung probabilitas kalau normalnya itu tidak standar. Nah, nanti kita akan pelajari apa yang dikatakan dengan distribusi normal standar. Ciri-cirinya apa kok bisa dikatakan standar gitu ya. Nah, kemudian materi yang terakhir kita akan berbicara tentang mencari nilai variabel randomnya. Jadi dibalik, kalau yang materi 2 dan 3 ini kita mencari nilai probabilitas P, nah maka yang dicari di 4 ini adalah X-nya berapa ketika P-nya atau probabilitasnya itu diketahui. Oke, jadi dalam materi 2 nanti kita akan mengetahui yang namanya normal standar itu biasanya variabel randomnya kita tidak sebut lagi sebagai X gitu ya. Nah, ini kalau normal standar itu di buku umum biasanya kebanyakan menyebutnya Z. Nah, di materi saya juga akan saya sebut sebagai Z ya. Jadi normal standar itu kita pakai variabel randomnya adalah Z. Dari Z ini kita akan bisa menghitung yang namanya probabilitasnya. Kemudian kalau yang di materi yang 3, nah kita akan menghitung bukan normal standar, berarti variabel randomnya nanti kita sebut sebagai X besar gitu ya. Nah dari X besar kita akan mencari probabilitas. Nah sedangkan untuk materi yang terakhir nomor 4, nah ini dibalik. Ya, yang kita ketahui adalah nilai probabilitasnya. Nah, kemudian dari probabilitas ini kita akan mencari berapa nilai variabel random standarnya atau Z-nya itu berapa. Nah, jadi yang dicari tidak X tapi cukup Z-nya saja. Nah, kita belajarnya hanya sampai itu saja materinya. Nah, itu saja tapi kira-kira nanti banyak ya karena sudah mulai hitungan semua ini. Oke, saya masuk materi yang pertama pendahuluan gitu ya. Di sini ada nomor 1 gitu. Nah, kalau kalian baca di sini kan distribusi normal itu pertama kali ditemukan itu oleh yang namanya Gauss ini ya. Nah, jadi ini merupakan bagian dari distribusi peluang kontinu. Jadi nilai variabel randomnya itu bisa berupa pecahan kan ya. 1, 2, 90, 91, dan seterusnya kan gitu ya. Nah, maka bagaimana bentuknya distribusi normal itu sendiri? Nah, sebenarnya bentuknya adalah seperti yang
gambar di sisi kanan ini ya, jadi bentuknya mirip seperti lonceng gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara bentuk, kita juga bisa bicara ciri-cirinya sekarang, mumpung. Nah, maka ciri-cirinya di sini saya sebutkan ada 5, mungkin di buku yang lain bisa lebih dari ini ya. Nah, tapi ini ciri-ciri yang umum dan yang wajib kalian ketahui kalau belajar distribusi normal. Jadi yang pertama itu kurvanya berbentuk garis lengkung, seperti genta dikatakan. Ada yang beberapa buku dia bilang seperti lonceng. Nah, jadi memang berkumpul gitu, puncaknya ada kurang lebih di tengah-tengah gitu ya. Kemudian modusnya, jadi titik yang paling sering muncul itu adalah dicapai ketika peluangnya mencapai maksimum gitu ya. Jadi kalau kita lihat maksimumnya kan di titik puncak ini di tengah ya. Nah, ini adalah berada ketika variabel randomnya itu senilai dengan modus. Kemudian ciri yang ketiga, kurvanya mendekati sumbu mendatar secara asimptotik. Nah, dikatakan asimptotik, dia itu selalu mendekati tapi tidak pernah memotong. Jadi kalau ini saya perpanjang, ujung kiri dengan ujung kanannya itu saya perpanjang, itu paling mepet, nyerempet dengan garis X-nya ini. Nah, dengan sumbu mendatarnya itu menyerempet, tidak akan pernah memotong gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, ya, itu kurang lebih ini sumbu mendatarnya saya perpanjang ke kanan dengan saya perpanjang ke kiri ya. Nah, maka gambar distribusinya, kurva normalnya itu juga akan semakin mepet, tapi tidak akan pernah semakin motong. Nah, cuman mepet, nggak pernah sampai motong ke bawah gini, nggak pernah. Oke ya, makanya itu dikatakan asimptotik. Kemudian ciri yang keempat, luas daerah yang terletak di bawah kurva di atas sumbu mendatar, berarti ini ya, kalau misalkan saya arsir, di bawah kurva yang berbentuk lonceng ini, itu kalau saya hitung nilainya itu luas kurvanya itu pasti 1. Karena kembali lagi, karena ini adalah gambarnya sebaran peluang, berarti kan sumbu tegaknya ini kan sebenarnya nilai peluangnya ya. Kayak tadi kita belajar distribusi diskrit. Nah, ini kan juga ketika X-nya 1, berapa peluangnya? Ketika X-nya 2, berapa peluangnya? Ketika X-nya 3, berapa peluangnya? Kan gitu terus. Jadi nilai ini kan dibangun dari peluang kan ya, untuk setiap nilai X. Bedanya karena ini variabelnya itu kontinu, nilai X-nya kan ada semua, berarti nilai peluangnya juga akan ada semua untuk setiap titik. Pecahan-pecahannya itu ada semua nilai peluangnya. Beda kayak tadi, diskrit, nilainya kan bilangan bulat 1, 2, nilai 1, kan tidak ada, 1,5 tidak ada, 1,3 tidak ada. Makanya bentuknya adalah tadi seperti histogram gitu ya, batang-batang untuk setiap titik-titik tertentu. Oke, kalau yang di continue, nah itu setiap titik X itu ada semua. Makanya kalau digabungkan dari peluang untuk setiap X itu bisa kita bentuk garis seperti ini kan. Garisnya nyambung semuanya. Tidak kayak yang di diskrit putus-putusan. Oke, maka luas daerah yang di bawah kurva normal ini, nah semuanya itu kalau misalkan saya arsir gitu ya, katakan saya arsir pakai warna hijau. Nah, ini daerah arsiran warna hijau, ini total luasnya itu adalah 1. Nah, ingat kembali, kemarin kan untuk menghitung probabilitas, itu kan maksimum dari suatu percobaan itu kan 1 ya, nilainya 0 sampai 1. Jadi untuk kejadian tertentu itu paling seperberapa. Untuk kejadian apa nilainya seperberapa, ini seperberapa, ini seperberapa, gitu kan ya. Ada X tertentu yang dia peluangnya tinggi, ada X tertentu yang peluangnya rendah. Nah, juga sama. Tapi total semuanya dari total peluangnya yang di sini untuk setiap titik ini adalah totalnya 1. Dan ini nanti akan terus kalian harus ingat ya. Jadi jumlah probabilitas itu totalnya akan tetap 1, nggak akan berubah. Itu ciri yang utama dan harus selalu diingat.
Kemudian ciri yang terakhir di sini adalah kurvanya simetri. Simetri itu adalah kalau kita lipat gitu ya, misalnya kita punya kertas persegi panjang, kita lipat jadi dua, itu bisa menjadi dua bagian yang sama persis. Nah, ini juga sama. Jadi gambar ini, lonceng ini kalau saya lipat jadi dua, itu kan sisi kirinya dengan sisi kanannya itu kan akan sama ya. Nah, bekas lipatannya itu kurang lebih kan ada di tengah-tengah ini, yang ada di titik putus-putus ini. Jadi kalau dilipat di titik putus-putus ini, nah sisi kiri dengan sisi kanan itu luasnya akan sama. Nah, karena total luasnya itu satu, berarti kalau dibagi dua, berarti yang sisi kiri kan totalnya setengah. Nah, yang sisi kanan totalnya setengah. Jadi kalau saya warnai dengan warna yang beda, yang warna merah arsiran ini, nah, itu luasnya adalah setengah. Jadi batasnya adalah titik lipatannya. Kemudian yang warna biru, biru muda, nah, ini juga batasnya mulai sini, nah, mulai lipatan sini. Nah, ini adalah luasnya juga setengah. Nah, bekas lipatannya itu adalah berada ketika nilai X-nya sama dengan rata-rata. Nah, tadi ingat ciri yang nomor 2, modusnya kan berada di titik puncak ya. Jadi bekas lipatannya itu juga ada di titik puncak, ada di rata-rata. Makanya di sini saya tuliskan rata-rata sama dengan modus, sama dengan median. Jadi nilai sumbu mendatarnya ini akan sama dengan ini. Nah, yang di tengah itu adalah rata-rata. Oke, maka kalau kita kemarin belajar kan ada nilai harapan dengan ada standar deviasi ya. Nah, maka di sini dari nilai harapan dan standar deviasi itu ada di mana letaknya kalau dalam distribusi normal atau dalam bentuk di sini dikenal juga ya distribusi normal itu sebagai fungsi kepadatan probabilitas. Nah, jadi karena rata-ratanya tadi berada di tengah-tengah bekas lipatan atau titik puncak. Nah, jadi di sini kalau kita punya rata-ratanya 2 atau nilai harapannya 2, ini berarti yang di tengah ini adalah 2. Kemudian standar deviasi itu nanti akan mempengaruhi ke pendek lebarnya gitu ya, pendek panjangnya dari kurva normal ini. Jadi kalau standar deviasinya kecil kayak 0,5 ya ini lebih pendek. Sedangkan kalau standar deviasinya lebih besar, misalkan 4 kan lebih besar dari setengah ya. Nah, maka ini gambar kurvanya akan lebih memanjang. Nah, tapi kalau kalian lihat ketika standar deviasinya kecil, nah, maka kurvanya akan lebih tinggi. Sedangkan ketika standar deviasinya lebih besar, kurvanya akan lebih pendek. Nah, kenapa? Karena kembali lagi kita mengingat ciri yang tadi. Nah, nomor 4 ini cirinya. Karena luasnya itu selalu 1. Nah, jadi ini juga mengikuti ya. Kalau pendek, kita juga mengikuti 1. Jadi supaya 1 dia lebih tinggi. Kalau yang ini karena lebih panjang, tapi karena luasnya tetap 1, nah dia akan lebih pendek. Jadi kalau saya ini akan mengisi area di bawah kurva normal ini dengan katakan dengan koin beberapa koin gitu ya. Misalnya di sini saya cukup mengisi 10. Berarti yang di kanan ini juga harus cukup diisi dengan 10. Kalau yang di kanan ini gambarnya itu lebih tinggi, kurva normalnya katakan lebih tinggi seperti ini gitu ya. Nah, ini kan tidak cukup dengan 10. Padahal rata-ratanya masih sama 2. Nah, jadi luasnya yang di kanan dengan luasnya yang di kiri maupun luas kurva yang ada di tengah ini semuanya tetap 1. Kemudian aturan yang berikutnya, nah ini kalau tadi kita di tengah-tengah itu kan kita mendapatkan nilai rata-rata ya, jadi titik
bekas lipatannya itu yang tengah-tengah, titik puncaknya itu kan rata-rata atau mu. Nah, maka untuk ke kanan ke kirinya tadi kan dipengaruhi oleh standar deviasi ya atau sigma. Nah, di sini nilainya adalah untuk yang ke kanan ini itu adalah dari tengah, tengahnya itu adalah rata-rata, kemudian ditambah dengan 3 kali standar deviasinya. Jadi dari titik tengah ke ujung yang kanan itu ditambah 3 kali standar deviasi. Kalau dari tengah ke ujung yang kiri itu rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi. Jadi kalau kita tadi punya, misalnya kita punya rata-ratanya 2. Kemudian standar deviasinya itu tadi 4. Berarti gambar distribusi normalnya, nah ini karena asintotik tidak mepet dengan sumbu mendatarnya ya. Nah, anggap saja gambarnya bagus. Nah, maka nilai puncaknya kan yang di tengah lipatan itu nilainya kan rata-rata. Berarti di sini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 2. Kemudian yang di ujung kanan tadi harus ditambahkan dengan 3 kali standar deviasi. Berarti 3 kali 4 berapa hasilnya? Kan 12 ya. Nah, maka ini jaraknya ke kanan itu 12. Itu jaraknya ke kiri, ke ujung kiri itu juga 12. Nah, ini didapatkan dari 3 kali standar deviasi, yaitu 3 kali 4. Oke, maka kalau yang di ujung kanan, kalau tengahnya di sini adalah 2, yang di ujung kanan 2 ditambah 12, kita punya nilainya yang di ujung kanan adalah 4. Kemudian yang di ujung kiri, nah ini nilainya karena dikurangi, 2 dikurangi 12, berarti yang di ujung kiri kita punya nilainya adalah minus 10. Nah, jadi itu adalah bentuk kurva normalnya kalau rata-ratanya 2 dan standar deviasinya adalah 4. Oke, maka berapa ujung kanan dan ujung kirinya kalau saya punya datanya yang beda? Misalkan saya punya rata-ratanya adalah 5, standar deviasinya 1. Berarti nilai di tengah sini adalah saya punya 5. Maka yang di sebelah kanan saya akan punya 3 kali standar deviasi ya. Jadi 3 kali 1, nah itu kan saya punya 3. Maka yang di kanan saya punya 5 tambah 3 adalah 8. Yang di kiri 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi bentuknya adalah kurvanya seperti ini kalau saya punya rata-rata 5 dengan standar deviasi 1. Oke, jadi bisa dibayangkan ya cara membuat kurvanya kalau kita punya datanya yang beda-beda. Oke, misalkan saya punya rata-ratanya misalnya 90, Bu. Ya tinggal berarti di tengah sini adalah 90. Kemudian standar deviasinya berapa? Kalau standar deviasinya 10. Oh ya berarti 90 ditambah 3 kali 10. Nah, tetap aturannya adalah kita pakai yang di bawah ini. Oke ya. Jadi ini harus selalu diingat ini aturan dalam membuat kurvanya. Karena nanti ini akan berhubungan ketika kita mau menghitung probabilitas. Jadi sumbu mendatarnya kalian harus tahu rentangnya itu berada di mana. Nah, yang terpenting harus dimulai dari titik tengahnya, rata-rata. Rata-ratanya berapa? Kalau rata-ratanya dikatakan 80, ya sudah dipatok tengahnya 80. Tinggal kita cari ujung kanannya berapa, ujung kirinya berapa. Nah, untuk mencari ujung kanan berarti dari tengah 80 misalnya ditambah 3 kali standar deviasi. Jadi yang harus diingat adalah poin yang tengah, jadi rata-ratanya berapa, dengan standar deviasinya berapa. Kalau di kanan ya berarti ditambah 3 kali
standar deviasi. Kalau ujung kiri itu berarti rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi. Oke, maka di sini dikatakan tidak semua kurva yang bentuknya seperti lonceng itu nanti akan kita sebut sebagai kurva normal ya. Nah, tapi dia itu hanya bisa kita katakan variabel randomnya itu mengikuti distribusi normal kalau rumus peluangnya adalah mengikuti seperti ini. Jadi tidak hanya di binomial dan Poisson saja yang mengikuti rumus, tapi juga distribusi normal itu ada rumusnya peluangnya. Rumusnya seperti apa? Seperti ini. Bedanya adalah nilai dari variabel X-nya. Kalau tadi di distribusi binomial, seragam, dan juga Poisson, nilai X-nya kan kalau kalian perhatikan itu kan dimulai dari 0 ya. 0 sampai dengan N, berapa kali banyaknya percobaan. Tapi kalau di distribusi normal, nah nilai X-nya itu bisa negatif, bisa positif. Dan nilainya juga bisa pecahan. Nah, bisa 1,3, 7,2, bisa 85,7, dan sebagainya. Jadi itu yang membedakan gitu ya. Nah, maka dalam distribusi normal ini, kita juga kan nanti akan mencari peluang atau probabilitasnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua titik, katakan titik A dan titik B, dan dikatakan A-nya lebih kecil daripada B, jadi kan A itu pasti dalam garis bilangan kan posisinya di sebelah kiri ya. Karena kalau garis bilangan kan kita punya semakin ke kanan kan nilainya semakin positif dan besar ya. Nah, karena A lebih kecil daripada B, berarti kita punya gambarnya, garis bilangannya adalah seperti ini. Nah, maka kalau kita mau mencari probabilitas X berada di antara A dan B, maka di sini sebenarnya kita kan sama saja mencari dengan luas daerah yang antara A dengan B. Kalau di sini digambarkan luas daerahnya yang diarsir warna merah. Oke, kalau di dalam distribusi normal, nanti itu kita mengenalnya adalah probabilitas X berada di antara A dengan B itu akan sama saja kalau A dan B-nya tidak dihitung. Ini ya, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B itu nilainya nanti akan sama dengan probabilitas A kurang dari X kurang dari B. Nah, kemudian untuk menghitung luas daerah ini bagaimana Bu? Kalau tadi kan kita menghitungnya pakai tinggal dimasukkan rumusnya ya, X-nya berapa dimasukkan di rumus peluangnya. Nah, ini kan X-nya berapa. Tapi kalau tadi kan X-nya satuan, kalau X1 ya dimasukkan X-nya 1. Kalau ini X-nya kan dalam rentang Bu, A sampai B. Misalkan ini A-nya 1, B-nya 3 misalnya. Berarti kan kita harus mencari nilai X 1 sampai 3 gitu ya. Nah, gimana itu Bu kalau mencari seperti itu? Kan susah sekali itu mencarinya. Berarti harus mencari ketika X-nya 1 dimasukkan 1. Belum lagi mencari ketika nilai 1,1 atau 1,05. Nah, itu kan banyak sekali ya nilainya. Berarti kan kita itu harus mencari kurang lebih banyak karena tadi kan yang namanya X dalam variabel normal, itu kan banyak itu. Oke, jadi kalau dalam distribusi normal kan tadi kan berasal dari variabel random continue ya, berarti nilai X-nya itu bisa pecahan. Kalau katakan di sini saya punya A-nya itu 1, kemudian B-nya itu 2, maka di sini kan kalau saya gambarkan ini dengan misalnya rata-ratanya itu adalah 0 gitu ya, kemudian standar deviasinya adalah 2, berarti di sini kan kita punya 0, ujungnya adalah 3 kali standar deviasi, berarti 3 kali 2, kita punya 3 kali 2 itu 6 ya. Nah, maka 0 ditambah 6 kan di sini kita punya sisi kanannya itu adalah 6.
Kemudian sisi kirinya adalah 0 dikurangi 3 kali standar deviasi. Berarti 0 dikurangi 3 kali standar deviasinya adalah 2. Jadi kita punya di sini adalah negatif 6. Jadi sisi kanannya kita punya 6, sisi kirinya kita punya negatif 6. Kalau ini rata-ratanya 0. Oke, maka posisinya 1 di mana? 1 ya misalkan satunya di sini. Kemudian 2 di mana? 2 misalnya posisinya di situ. Nah, maka kalau kita akan mencari probabilitas X berada di antara 1 dan 2, itu kan sebenarnya kita akan mencari luas daerah di bawah kurva ini kan ya. Jadi notasinya adalah probabilitas 1 kurang dari X kurang dari 2. Oke, maka bagaimana caranya menghitung ini? Nah, kalau di distribusi yang diskrit itu kan kita berarti harus menghitung berapa nilai X antara 1 dan 2 ya. Berarti kan kita punya kalau di diskrit itu X-nya kan ya antara 1 dan 2 ya, kalau tidak ada ya kalau 1 dengan 2 kan antaranya kan ini satunya tidak ada. Nah, kalau misalkan 1 dengan 3 baru X-nya ada 2 kan gitu ya. Nah, misalnya ini saya ganti saja WS3. Berarti kita ngitungnya tidak lagi sampai 2 tapi sampai 3. Nah, maka yang di diskrit itu kan ngitungnya kita sama saja menghitung probabilitas ketika X-nya sama dengan 3. Karena di sini satunya kan tidak sama dengan. Tapi kalau di distribusi normal, nah ini kan kita punyanya kan variabel randomnya kan kontinu ya. Nah, maka yang lebih besar dari 1, kita punya 1,05 misalnya. Kita punya 1,1. Kita punya 1,15 dan seterusnya sampai kita punya 2,90 dengan 2,95 misalnya. Kan ini banyak sekali ini titik-titik yang sampai menuju ke 3. Ini kan banyak sekali angkanya. Nah, maka dari sini kita harus menghitung semuanya kan nilai probabilitas X ketika 1,05 berapa. Probabilitas ketika X sama dengan 1,1 berapa. Sampai kita harus menghitung probabilitas X ketika 2,95 itu berapa. Oke, maka hasilnya ini baru kita akan jumlah. Nah, ini ada nilainya, ini ada nilainya, sampai yang terakhir ada nilainya. Berarti kalau kita dijumlah, ini baru kita mendapatkan probabilitas 1 kurang dari X kurang dari 3. Wah, tapi kan enggak mungkin Bu memasukkan rumus 1 per 1 ya, capek. Nah, makanya bagaimana caranya menghitungnya? Kalau di dalam distribusi normal, itu nanti kita akan mengenal yang namanya tabel probabilitas distribusi normal. Jadi ada tabelnya yang bisa kita membantu. Nah, tidak lagi kita ngitung satu-satu. Ini 1,05, ini kita ngitung 1,1, 1,15. Nah, ini kan harus kita hitung satu-satu ya, sampai 2,95. Itu peluangnya kan harus kita jumlahkan satu-satu kalau pakai secara diskrit. Nah, makanya nanti kita akan belajar cara membaca tabel. Nah, dengan tabel itu kita akan terbantu. Tidak perlu mencari yang semuanya ini, tapi cukup dengan melihat tabel. Nah, sebelum kita belajar ke tabel, nah, tadi kan saya bilang ada yang namanya distribusi normal standar dengan non standar ya. Jadi kalau distribusi normal standar itu dia dikatakan standar kalau di sini dikatakan rata-ratanya 0 dengan simpangan bakunya itu 1. Maka di sini kita sebut kurvanya normal standar.
Oke, jadi kalau digambarkan, nah itu yang di tengah itu kan rata-rata, ini nilainya 0. Kemudian yang di sisi kanan tadi kan rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Jadi kita punya yang di kanan itu adalah positif 3, yang di kiri itu adalah negatif 3. Berarti berapa nilai dari variabel randomnya? Di sini kita tidak lagi pakai variabel X, tapi adalah pakai Z. Nah, ini berarti adalah rentangnya sumbu Z. Jadi Z-nya itu nanti berada di antara -3 sampai 3. Mungkin Z-nya bisa 1, mungkin Z-nya bisa -2,7. Nah, jadi ya berada yang Z yang berada pada garis bilangan sini. Nah, antara -3 dengan 3. Nah, itu nanti akan kita cari. Jadi untuk mencari peluangnya, tadi kan saya mengatakan kita akan dibantu dengan yang namanya tabel, gitu ya. Nah, ini yang namanya tabel probabilitas kurva normal standar. Nah, jadi ada beberapa versi kalau dalam buku itu ya. Kalau yang saya pakai ini dari bukunya Sheldon M. Ross gitu ya. Nah, ini cara membacanya itu biasanya ada di bawah tabel. Nah, ini cara membacanya adalah probabilitas Z kurang dari bilangan tertentu, misalkan bilangannya X. Nah, ini nilai tabelnya. Jadi kalau kita mau mencari berapa probabilitasnya Z kurang dari 0, berarti ya kita lihat di sini 0. Kanannya adalah 0. Berapa probabilitasnya Z kurang dari 1,0. Berarti kita lihat di sini adalah 1 yang sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan kita lihat adalah 0,0. Jadi pertemuan antara sisi kiri angkanya berapa ditambah yang atas. Nah, itu kita punya angkanya itu. Dan ini adalah nilai peluangnya. Jadi kita tinggal melihat ini saja, tidak perlu ngitung satu persatu pakai rumusnya tadi ya, distribusi normal. Nah, tapi sekarang kita tinggal melihat di tabel ini. Nah, di dalam tabel 6.1 ini kita itu hanya bisa menghitung untuk probabilitas yang kurang dari bentuknya. Nah, jadi bentuknya yang seperti ini. Jadi misalnya Z kurang dari. Kita tidak bisa menghitung nilainya probabilitas Z lebih dari atau probabilitas Z yang berada di antara kayak tadi A dengan B.